Nah, kata ketiga yang kita butuhkan dalam membangun hidup yang seimbang adalah fokus. Fokus punya arti pusat dari perhatian kita. Percuma kalau saudara dan saya sudah membangun awareness tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita membangun keserasian, kesepakatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita tidak bisa menjalani proses dalam hidup ini dengan fokus. Kesalahan yang sering kali kita lakukan adalah begini loh. Kita ngobrol dengan orang tapi sambil chatting. Kita liburan tapi terus nggak berhenti ngurusin kerjaan. Kita kerja tapi juga terus sambil main game. Kita nggak fokus, akibatnya kita mengerjakan banyak, kita kayak sibuk, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita merasa sudah memberi waktu buat orang-orang terdekat kita, tapi mereka merasa kamu tidak peduli sama kita. Suatu kali saya pernah lihat orang yang berlibur dengan keluarganya, tapi setiap hari dia terus telepon urusan bisnisnya selama berjam-jam. Dia merasa sudah memberi waktu liburan bersama keluarga. Tapi keluarganya bilang ini bukan liburan yang kami harapkan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama untuk membangun hidup yang seimbang. Yang pertama awareness. Yang kedua agreement. Yang ketiga fokus. Nah, saya akan tutup dengan Pengkhotbah 3 ayat 10 dan 11 buat saudara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Apa maksud firman Tuhan di bagian ini? Pengkhotbah mau mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sehebat apapun prestasi kita, sesukses apapun kita di dunia ini, semuanya sementara. Semua yang ada di dunia ini memang tidak pernah ditentukan Tuhan untuk ada di dalam kekekalan bersama kita nanti. Bahkan Alkitab memakai kata itu melelahkan diri saja. Maksud Tuhan adalah begini, jangan sampai salah menentukan tujuan dalam hidup kita. Ya, kita pengen hidup yang seimbang, tapi tujuannya jangan salah. Prioritasnya jangan salah. Jangan sampai saudara dan saya salah mengejar tujuan dalam hidup ini. Ayat 11 bilang begini, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maksud Tuhan adalah begini, Tuhan mau memberikan kekekalan dalam hati kita. Tapi seringkali kita nggak sadar, kita nggak bisa mengenalinya. Tuhan mau ingatkan kita dalam membangun kehidupan ini, ayo tetap menjadikan Tuhan menjadi pusat dari segalanya. Hidup saudara boleh dibangun dengan seimbang, tapi pusatnya tetap harus Tuhan. It's not about me, it's not about us. Ini bukan tentang kita, it's all about God. Segala sesuatu yang kekal hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada berasal dari Tuhan. Jadi jangan pernah, Tuhan tidak pernah jadi pusat dalam hidupmu. Kalau enggak, maka semuanya akan sia-sia. Apapun yang sudah kerjakan di dalam Tuhan, berpusat pada Tuhan, maka itu akan menjadi kekal selama-lamanya. Dan itu juga akan membawa dampak yang kekal buat orang-orang di sekitar saudara, keluarga kita. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang yang begitu hebat, begitu sukses, begitu luar biasa. Dia meraih banyak hal. Orang bilang dia sukses besar. Lalu ada teman yang mengingatkan dia, hey, ayo cari Tuhan dulu yuk. Ayo, lu jangan cuma duit. Tuhan yuk. Ayo belajar melayani yuk. Dan dia menjawab untuk kesekian kalinya. Bentar lagi. Ada mimpi gua yang belum tercapai. Sayangnya gak berapa lama kemudian, dia dipanggil Tuhan. Semuanya selesai. Tanpa pernah dia melayani Tuhan lebih lagi. Tanpa mungkin dia gak pernah, saya gak tahu apakah dia mengenal Tuhan dengan baik apa enggak. Tapi saudara, kalau saudara hari ini bisa mengenal Tuhan. Kalau saudara hari ini boleh dipanggil melayani, saudara, tidak semua orang punya kesempatan itu. Jangan sampai hidup yang seimbang ini dibangun berpusat pada diri sendiri. Dibangun berpusat pada ego. Pusatkan semua kehidupanmu di dalam Tuhan. Karena hanya di sana ada kekekalan. Dan sekali lagi, itu juga akan membawa dampak yang kekal buat keluarga yang saudara dan saya kasih. Buat orang-orang yang ada di sekitar kita.